Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Purnamasari, program studi kesehatan masyarakat semester 2 kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor risiko dari berbagai macam penyakit. Yaitu yang pertama ada penyakit kusta, yang kedua ada demam berdarah dengue, dan yang ketiga ada diabetes, dan yang terakhir ada hipertensi. Di sini saya akan menjelaskan faktor risiko dan variabel dari penyakit tersebut. Oke, sebelumnya saya akan memberi pemahaman terlebih dahulu tentang penyakit. Jadi penyakit merupakan salah satu hambatan utama dalam mencapai hidup sehat dan sejahtera. Penyakit infeksi dan kondisi kesehatan kronis tentu menjadi tantangan utama dalam kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Faktor resiko adalah kondisi atau situasi yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami penyakit tersebut. Pemahaman mendalam tentang faktor resiko yang berkontribusi terhadap penyakit sangat penting untuk pencegahan dan pengelolaan yang efektif. Di balik berbagai penyakit, terdapat faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terkena penyakit tersebut. Memahami faktor-faktor resiko ini menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan penyakit. Jadi yang pertama di sini saya akan membahas terlebih dahulu dari faktor resiko penyakit kusta. Jadi kusta atau lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, dan saluran pernafasan. Kusta atau lepra ini dikenal juga dengan nama penyakit Hansen atau morbus Hansen. Kusta atau lepra disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini dapat menular dari satu orang ke orang lainnya melalui percikan cairan dari saluran pernafasan atau droplet. Terus ada beberapa contoh variabel yang menjadi faktor resiko kusta. Yang pertama yaitu kontak erat dan berkepanjangan dengan penderita kusta. Di sini ada contohnya yaitu tinggal serumah dengan penderita kusta, terus sering bersentuhan dengan kulit penderita, atau bekerja di fasilitas kesehatan yang merawat pasien kusta. Terus seseorang yang tinggal atau bekerja dekat dengan penderita kusta ini, terutama dalam lingkungan yang sama, memiliki resiko lebih tinggi terinfeksi bakteri tersebut karena menyebar melalui percikan atau droplet dari hidung ke mulut penderita. Terus yang kedua ada kondisi imunologi yang lemah. Contohnya yaitu orang dengan penyakit HIV atau AIDS, diabetes, status gizi yang buruk, penggunaan obat kortikosteroid jangka panjang, atau penyakit yang menekan sistem kekebalan lainnya. Sistem kekebalan tubuh ini ketika lemah akan lebih rentan terkena infeksi penyakit kusta tersebut. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Contohnya itu tinggal di daerah yang sanitasinya buruk, terus lingkungan yang tempat tinggal yang padat akan penduduk. Lingkungan yang padat penduduk itu dengan sanitasi yang buruk itu dapat meningkatkan resiko penyebaran kusta. Kondisi hidup yang tidak sehat mempermudah transmisi bakteri dari orang ke orang lainnya. Terus yang keempat ada faktor genetik. Contohnya itu adalah riwayat keluarga dengan kusta, yaitu seperti memiliki orang tua atau anak atau saudara kandung yang terkena penyakit kusta tersebut. Terus karena faktor genetik ini dapat mempengaruhi kerentanan seorang terhadap kusta, di sini ada penelitian menunjukkan adanya faktor genetik yang membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi kusta. Terus yang keempat ada status sosioekonomi. Contohnya yaitu pendapatan yang rendah, terus pendidikan yang rendah, akses terbatas dengan layanan kesehatan. Karena kurangnya pendidikan atau kurangnya akses tersebut dapat membeli akses lebih cepat gitu terkena penyakit kusta tersebut. Selanjutnya faktor resiko penyakit yang kedua yaitu demam berdarah dengue atau disebut juga dengan DBD. Penyakit DBD ini penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dengan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penderita demam berdarah ini akan mengalami gejala nyeri hebat terutama pada tulang dan persendian. Terus ada beberapa contoh variabel yang menjadi faktor resiko DBD. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Kenapa faktor lingkungan? Karena lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes ini meningkatkan resiko penurunan DBD. Contohnya yaitu tempat penampungan air terbuka. Nyamuk Aedes ini berkembang biak di air yang tergenang, wadah seperti pot bunga, kaleng bekas, dan yang tempat bergenang gitu. Yang kedua ada kepadatan penduduk.
daerah dengan padat penduduk cenderung lebih banyak tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk tersebut. Dan yang keempat yaitu ada suhu dan kelembapan. Suhu yang tinggi dapat meningkatkan resiko terinfeksi DBD dengan cepat. Selanjutnya ada sanitasi lingkungan. Lingkungan dengan sanitasi yang buruk dengan banyaknya sampah yang menyediakan tempat berkembang biak nyamuk itu lebih cepat dan lebih tersebar penyakit tersebut tuh lebih gampang gitu. Yang kedua ada faktor perilaku. Karena perilaku individu atau masyarakat dapat mempengaruhi resiko penularan DBD. Contohnya yaitu kebiasaan menggantung pakaian. Kebiasaan menggantung pakaian yang tidak tepat dan meningkatkan resiko terinfeksi DBD. Terus tidak menggunakan obat nyamuk. Tidak menggunakan obat nyamuk atau jaring anti nyamuk saat tidur karena obat nyamuk dapat membantu melindungi dari gigitan nyamuk. Selanjutnya ada aktivitas di luar ruangan. Orang yang sering beraktivitas di luar ruangan itu, terutama pada pagi dan sore hari, lebih berisiko terkena penyakit atau gigitan nyamuk tersebut yang menyebabkan penyakit DBD. Faktor yang ketiga ada faktor individu. Di sini ada usia, anak-anak dan lansia lebih rentan terhadap DBD dibandingkan dengan orang dewasa. Terus jenis kelamin, pria lebih rentan terkena DBD dibandingkan dengan wanita. Selanjutnya ada status gizi, ada riwayat infeksi DBD, dan ada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Terus yang keempat ada sosioekonomi. Kondisi sosioekonomi yang dapat mempengaruhi resiko terkena DBD. Individu dengan status sosioekonomi yang rendah mungkin memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan dan informasi tentang pencegahan, yang yaitu pendapatannya rendah, dengan membatasi kemampuan untuk membeli obat nyamuk, terus jaring anti nyamuk atau memperbaiki rumah agar nyamuk tidak masuk. Terus pendidikan yang rendah. Kurangnya pendidikan dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang langkah-langkah pencegahan DBD. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang faktor risiko hipertensi. Jadi, hipertensi adalah tekanan darah tinggi dengan kondisi tekanan darah yang melebihi batas normal dan dapat mengakibatkan komplikasi penyakit serius seperti stroke, gagal jantung, dan penyakit ginjal dan lain sebagainya. Karena itulah hipertensi adalah penyakit yang perlu ditangani sedini mungkin. Berikut adalah contoh variabel yang menjadi faktor risiko hipertensi. Yang pertama ada faktor resiko yang tidak dapat diubah seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Umur yang lebih tua dapat meningkatkan resiko terinfeksi hipertensi. Jenis kelamin yang tidak dapat diubah juga berperan dalam meningkatkan resiko hipertensi. Laki-laki lebih berisiko terinfeksi penyakit hipertensi dibandingkan perempuan. Selanjutnya ada genetik. Riwayat keluarga yang memiliki hipertensi juga dapat meningkatkan resiko terinfeksi hipertensi. Terus yang kedua yaitu faktor resiko yang dapat diubah. Yang pertama yaitu merokok. Merokok dapat meningkatkan resiko terinfeksi hipertensi. Merokok mengandung zat beracun yang dapat menurunkan kadar oksigen ke jantung, meningkatkan tekanan darah, dan menurunkan kadar kolesterol. Selanjutnya yaitu berat badan berlebih atau obesitas. Kegemukan, berat badan yang berlebih dapat meningkatkan resiko terinfeksi hipertensi. Terus timbulnya berbagai penyakit seperti obesitas biasanya diikuti oleh keadaan antara lain hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung seperti jantung koroner. Terus ada diet tinggi lemak dan rendah serat. Konsumsi lemak yang berlebihan dapat meningkatkan resiko hipertensi. Selanjutnya konsumsi garam berlebih. Konsumsi garam yang berlebih dapat meningkatkan resiko terinfeksi hipertensi. Ada kondisi aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko terinfeksi hipertensi. Orang yang kurang berolahraga atau kurang aktif bergerak dan kurang bugar memiliki resiko penderita tekanan darah tinggi atau bisa disebut juga dengan hipertensi. Selanjutnya ada stres. Kondisi stres dapat meningkatkan resiko terinfeksi hipertensi. Stres meningkatkan aktivitas saraf simpatis yang kemudian meningkatkan tekanan darah. Terus konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko terinfeksi hipertensi. Alkohol dapat mempersempit pembuluh darah yang dapat berujung pada kerusakan pembuluh darah dan organ dalam tubuh. Terus yang terakhir yaitu faktor resiko diabetes. Diabetes adalah penyakit metabolik yang terjadi ketika terdapat kadar gula yang tinggi pada tubuh, tidak dapat dipergunakan secara maksimal oleh tubuh. Diabetes adalah kondisi yang termasuk ke dalam kategori penyakit kronis berbahaya, terutama jika sudah terjadi komplikasi. Di sini ada dua tipe DM. Yang pertama tipe 1 yaitu terjadi ketika tubuh tidak memproduksi insulin sama sekali. Dan yang kedua yaitu terjadi ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif dan tidak memproduksi insulin yang cukup.
Terus di sini ada beberapa contoh variabel yang menjadi faktor risiko diabetes. Yang pertama yaitu yang tidak dapat diubah. Contohnya yaitu umur, jenis kelamin, dan riwayat keluarga menderita diabetes atau bisa disebut juga dengan genetik. Umur yang lebih tua dapat meningkatkan risiko terinfeksi diabetes ini. Selanjutnya yaitu ada jenis kelamin. Jenis kelamin yang tidak dapat diubah dengan peran meningkatkan risiko diabetes. Laki-laki lebih berisiko terinfeksi diabetes daripada perempuan. Riwayat berkeluarga yaitu dengan atau genetik yaitu memiliki meningkatkan risiko terinfeksi diabetes. Terus faktor yang dapat diubahnya yaitu contohnya obesitas, pola hidup yang tidak sehat, merokok, aktivitas fisik, terus asupan kebiasaan makan atau yang makan yang tidak seimbang, terus pengetahuannya, kurang pengetahuan tentang diabetes dan cara pencegahannya, terus pekerjaan. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dari pemaparan materi sebelumnya. Memahami faktor resiko berbagai penyakit merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan dan pengelolaan penyakit tersebut. Analisis yang krisis terhadap faktor resiko kusta, demam berdarah, hipertensi dan diabetes menunjukkan bahwa intervensi dan efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek biologis, lingkungan, perilaku, dan sosioekonomi. Secara keseluruhan, pemahaman mendalam tentang faktor resiko penyakit kusta, DBD, hipertensi, dan diabetes menekankan pentingnya pendekatan pencegahan yang integrasi dan komprehensif. Upaya pencegahan harus mencakup aspek edukasi, perubahan perilaku, dan perbaikan lingkungan dan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, kerjasama antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Penyediaan informasi yang akurat, peningkatan kesadaran masyarakat, dan program intervensi yang tepat sasaran dapat secara signifikan mengurangi prevalensi dan dampak dari penyakit-penyakit ini. Sekian penjelasan dan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.